Shalom, kekasih Tuhan. Saya mengajak saudara yang ada dimanapun saudara berada, untuk kita mau bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu dan rapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami Tuhan disegarkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus menjamah seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya mengambil tema waktunya Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ini adalah bagian yang kedua. Kita baca ayat 6 sampai ayat 16. Kita akan bagi dua. Mulai dari Yohanes 11 ayat 6 sampai 10. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tinggal selama 2 hari lagi ketika Marta dan Maria menyampaikan bahwa saudara mereka sakit, Lazarus. Yesus terlihat, ya saudara, seolah-olah kurang memperhatikan penderitaan keluarga ini. Dan kita tahu bahwa keluarga ini, keluarga Betania ini sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan Yesus mengasihi keluarga ini. Saudara, memang seringkali perhitungan waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Sebab jalanmu bukanlah jalanku, firman Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Memang saudara, ketika kita baca firman Tuhan ini menarik sekali. Rasanya Tuhan, kenapa sih kok seakan-akan Tuhan tuh kok malah sengaja sampai Lazarus sampai meninggal? Dan kalau Tuhan datang kan Lazarus nggak sampai meninggal, Tuhan bisa sembuhkan dia. Tapi Tuhan sudah katakan kepada Maria dan Marta bahwa
penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tapi justru akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, waktu Tuhan tidak seperti dengan waktu kita. Jalan Tuhan tidak seperti apa yang menjadi jalan kita. Waktu Tuhan dan waktu kita itu berbeda, saudara. Kita menginginkan semuanya berjalan cepat, lancar, sesuai dengan keinginan kita. Tapi saudara ingat bahwa Tuhan juga punya waktunya. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menolong umatnya. Haleluya. Wow, saudara ya. Tuhan tahu cara mana ia bertindak sesuai dengan tuntunan Bapa di sorga. Saudara, Yesus menunggu waktu yang tepat untuk mendemonstrasikan kasih dan kuasa Allah Bapa. Yesus menunggu waktu yang tepat. Saudara, kekhawatiran murid-murid pada waktu itu mereka melihat bahwa ada sikap bermusuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus menjawab dengan apa? Dengan persoalan waktu. Kalau kita lihat di ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Jawaban ini menunjukkan bahwa ada waktu siang, ada waktu malam. Artinya Yesus mau katakan bahwa di dalam kehidupan ini sering kali ya, yaitu setiap orang selalu berhadapan dengan dua pilihan. Kehidupan, keberuntungan, dan berkat yang dilambangkan dengan siang. Ataukah pilihan yang kedua, kematian, kecelakaan, dan kutuk yang dilambangkan dengan malam. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Dan juga di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Nah, kita baca sama-sama, saudara. Ulangan 11 ayat 26 dan 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudara, setiap orang diperhadapkan dengan dua pilihan. Keberuntungan, berkat, kehidupan, atau kematian, kecelakaan, dan kutuk. Saudara, Yesus mengatakan juga ada dua jalan. Dalam Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa ada dua jalan, yang luas dan yang sempit. Mana yang kita pilih? Mana yang akan kita jalani? Semua itu tergantung pada keputusan kita sendiri. Yesus katakan bahwa ada yang jalan pada siang hari. Ada yang jalan pada siang hari, katakan kakinya tidak terantuk karena melihat terang dunia.
Hal ini mengisyaratkan bahwa mereka yang berjalan sesuai dengan kebenaran Allah tidak akan mengalami kekecewaan. Pada akhirnya, mereka akan mendapatkan berkat. Yang kedua, yang terjadi pada malam hari, kakinya akan terantuk karena terang tidak ada pada mereka. Hal ini mengisyaratkan tentang orang-orang yang berjalan di luar hukum Tuhan, termasuk apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Mereka melakukannya karena mereka berada di dalam kegelapan dan pada akhirnya mereka akan menanggung akibatnya nanti atau mendapatkan kutuk, saudara. Nah, lanjutkan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Katakan bahwa pilihan itu ada di tangan kita. Nah, Yohanes 11, kita lanjutkan ayat 11 sampai 16. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ini murid-muridnya yang belum paham, saudara, makna arti kata tidur yang dimaksud Tuhan Yesus. Mereka berpikir tidur itu ya tidur seperti tidur yang pada lazimnya, tetapi mereka tidak maksud. Nah, ayat 13 katakan, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Yesus juga berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kemudian Thomas berkata bahwa, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga supaya mati bersama-sama dengan dia. Saudara, kita melihat di sini, saudara, di ayat 11 sampai 16, Yesus tahu bahwa Lazarus sudah mati. Dan Yesus bersyukur karena ia tidak hadir. Loh, bersyukur, ya. Tuhan punya rencana, Tuhan punya waktu, saudara. Dan pasti yang terbaik. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Yesus sepertinya malah mengharapkan hal kematian itu terjadi. Dan memang melalui kematian Lazarus itu, Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Keluarga Lazarus, Marta dan Maria, orang-orang Yahudi, dan kita sekalian, saudara. Apa yang diinginkan Yesus melalui kematian Lazarus ini? Yang pertama yaitu memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Memuliakan Allah dan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Penderitaan bukan berasal dari Allah, tapi dapat menjadi alat bagi kemuliaannya. Tujuan yang kedua adalah untuk menyatakan kasih Yesus yang besar. Membangkitkan Lazarus yang sudah mati pasti lebih besar dampaknya daripada menyembuhkan dari sakit. Wow, saudara ya, Tuhan sudah menetapkan waktu atas saya dan saudara. Maka segala sesuatu yang terjadi, kalau saudara doa kita sampai hari ini belum dijawab, Tuhan tetap berdoa sampai dijawab oleh Tuhan, saudara. Karena Tuhan punya waktu, tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Dan tidak pernah terlambat pertolongan. Aminkan itu, saudara. Percaya itu. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Seringkali kita, waduh, Tuhan sudah terlambat.
No, saudara. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan atas hidup saudara dan saya yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah siapkan waktu yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Apapun pergumulan saya dan saudara, tetap berdoa. Tuhan, aku sudah berdoa 2 tahun, aku sudah berdoa 5 tahun, tapi belum dijawab. Tetap berdoa saudara, sampai dijawab Tuhan. Alkitab katakan, nantikanlah Tuhan, saudara. Yang ketiga, ini menunjukkan bagaimana kita harus menunggu waktunya Tuhan. Ya, waktu Tuhan tidak terlampau cepat, tidak juga terlambat, saudara. Tepat pada waktunya, pas sekali. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Seringkali orang yang menunggu itu paling tidak enak ya saudara ya. Seringkali kalau kita menunggu antrian di bank ya, menunggu antrian beli tiket ya, kita menunggu karena mungkin belum dijemput. Oh, rasanya kok lama sekali jarum jam ini ya. Tapi coba kalau kita tidak menunggu, rasanya cepat sekali waktu ini berlalu. Nah, Tuhan sedang mengajarkan kepada saya dan saudara untuk menunggu waktunya Tuhan. Kita belajar menunggu waktu Tuhan itu sangat penting, saudara. Dan ini hanya bisa dicapai bila kita taat kepada kehendak Tuhan dan cukup sabar menantikannya. Jangan kita buru-buru, aku sudah doa sekian tahun, Tuhan belum jawab, sudah aku tidak mau doa lagi. Ya, saudara, ketika saudara berkata demikian, ternyata saatnya penggenapan itu datang, tapi saudara sudah tidak mau menunggu. Nah, itu saudara, jangan sia-siakan. Kita mau dalam doa sampai Tuhan jawab dan kita tulis, doaku ini sudah dijawabkan tanggal sekian, tanggal sekian. Yang berikutnya tujuannya adalah mengajarkan bagaimana kita memanfaatkan suatu hal bagi kemuliaan Allah. Dalam suka, dalam hal yang tidak enak, kita harus tetap mengucap syukur. Ya, saudara, kita tetap memuliakan Tuhan dan pasti suka dengan orang-orang yang demikian. Ya, saudara. Kemudian yang kelima adalah menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Ini menjadi suatu bukti tentang kebangkitan, kebenaran adanya kebangkitan dari atas orang mati. Ya saudara, sebab pada waktu itu kaum Saduki itu tidak percaya adanya kebangkitan dari orang mati. Tapi orang Farisi itu percaya ada kebangkitan. Walaupun antara Farisi dan Saduki ini mereka saling bermusuhan, tetapi kalau mereka menghadapi Yesus, mereka bisa bersatu, saudara. Ya, Yesus ingin menunjukkan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Demikian juga saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, walaupun kita mati, tapi satu kebenaran yang Paulus katakan, segala yang aku miliki aku anggap sampah oleh karena pengenalanku akan Kristus Yesus. Pengenalan yang bagaimana? Dia tahu, kenal Yesus menyelamatkannya. Yang kedua, dia tahu, dia mengenal di mana kalau dia mati, dia akan dibangkitkan. Dan ini juga menjadi iman kita, saudara. Kita pun akan dibangkitkan kembali. Ya, saudara. Ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tujuan yang keenam adalah untuk menguatkan iman murid-murid supaya mereka belajar percaya dengan iman kepada Allah yang hidup. Masalah yang kita hadapi akan menjadi sama. Entahkah
suatu sakit ataukah suatu kematian. Yang ketujuh, tujuan adalah dengan adanya peristiwa luar biasa ini, pastilah semangat, gairah, keberanian dari iman murid-murid terpacu dan dibangkitkan. Mereka semakin yakin bahwa Allah yang mereka layani adalah Allah yang hidup, saudara. Solideo Gloria. Mari kita bersatu di dalam doa menutup renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Mengajarkan kami untuk kami menunggu waktu Tuhan. Tuhan, seringkali kami sudah berdoa sekian lama, tapi ada doa-doa kami yang belum dijawab Tuhan. Untuk kami belajar, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini mengajarkan kami bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Dan seringkali kami tidak mengerti apa yang sedang kami alami. Tapi satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Tuhan juga tidak terlampau cepat dalam menolong kami. Selalu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Untuk kami juga menunggu. Belajar menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak mengomel, menggerutu. Oleh karena di dalam proses menunggu waktu Tuhan, kairos Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Surgawi, pada pagi ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Mari Tuhan berkati setiap rumah tangga mereka, pasangan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, anak-anak mereka, studi kuliah mereka. Tuhan Yesus berkati. Berkati dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga yang ada. Dan kami juga berdoa mereka yang sedang menghadapi masalah, persoalan. Tuhan ajar untuk mereka mengandalkan Tuhan. Dan di tengah situasi pandemi ini Tuhan, kami percaya kami dipelihara Tuhan dengan sempurna. Sorga campur tangan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Berkati kami. Dan kami beruntuk mereka yang berulang tahun hari ini Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri. Berkati orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang belum di antara keluarga kami, tetangga kiri kanan kami yang belum percaya Tuhan, biarlah mereka juga beroleh anugerah karunia keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Urapi kami Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya, pegang janji Tuhan, alami kuasa Tuhan, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita.